Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan mendatangi beberapa bangunan era kolonial Belanda, yaitu Jembatan Cincin Lama Ngadipuro. Jembatan Cincin Lama ini masih berdiri kokoh meskipun sudah tidak beroperasi sejak tahun 1980-an. Menjadi saksi sejarah era kolonial Belanda. Dulu, Jembatan Cincin Lama merupakan jalur rel kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti inilah kondisi bekas jembatan rel kereta api yang menghubungkan Babat Tuban. Saat ini, jembatan ini dijadikan jalur alternatif untuk menyeberangi Sungai Bengawan Solo dan menjadi bagian penting dari infrastruktur warga sekitar. Meskipun jembatan ini usianya sudah tua, tapi masih berdiri kokoh dan menjadi jantung perekonomian warga sekitar. Sebetulnya jembatan ini juga menyimpan sejarah kelam. Konon, pada masa pembersihan PKI, mayat-mayat para anggota PKI yang dieksekusi dibuang di aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir tepat di bawah jembatan cincin ini. Struktur perlintasan jembatan ini terbuat dari susunan kayu. Jadi, kalau misalkan kita melintas, itu bunyi suara gemeretak atau geludakan. Meskipun terdengar suara geludakan dari kayu, akan tetapi jembatan ini tetap menjadi pilihan utama bagi warga sekitar untuk beraktivitas sehari-hari. Meskipun kondisi kayu penyangga sudah banyak yang diganti, jembatan ini tetap menunjukkan kekokohannya. Jadi, jembatan ini juga memiliki sisi kelam, yaitu tempat buangan mayat-mayat anggota PKI yang telah dieksekusi, yang dibuang di aliran Sungai Bengawan Solo, tepat di bawah jembatan cincin ini. Hal ini menambah sisi misterius dan kelam dari jembatan ini, yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Selain sebagai penghubung antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, jembatan cincin ini juga pernah digunakan sebagai perlintasan kendaraan roda 4. Namun, demi alasan keamanan, kini hanya kendaraan roda 2 yang diperbolehkan melintasi jembatan ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran jembatan ini bagi mobilitas dan aktivitas ekonomi warga sekitar.
Keberadaan jembatan cincin ini sebagai jembatan kelas A tidak hanya menunjukkan pentingnya fungsi jembatan ini dalam hal transportasi, namun juga sebagai bagian dari warisan sejarah yang harus dijaga. Pemerintah setempat sudah beberapa kali mengganti papan kayu yang sudah tidak layak sekaligus untuk memastikan jembatan ini tetap aman. Namun, upaya pelestarian ini harus ditingkatkan agar jembatan ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, namun juga tetap berfungsi dengan baik di masa kini. Jembatan cincin ini adalah bukti nyata bagaimana warisan kolonial bisa bertahan dan terus memberikan manfaat hingga kini. Meski sudah tidak lagi berfungsi sebagai jalur kereta api, jembatan ini tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Tuban. Dengan segala cerita sejarah dan kondisi fisik yang ada, jembatan cincin ini terus mengingatkan kita pada perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dan pentingnya menjaga warisan sejarah bagi generasi mendatang. Stasiun kereta api yang ada di Tuban, yaitu di Kecamatan Jatirogo. Salah satu peninggalan Hindia Belanda berikutnya adalah Stasiun Jatirogo, yang merupakan stasiun kereta api yang terletak di Jatirogo, Tuban. Stasiun yang terletak pada ketinggian plus 66 meter ini termasuk dalam wilayah penjagaan aset keempat Semarang. Stasiun ini merupakan paket terakhir jalur kereta api Semarang perusahaan Tram Uap Juwana yang akan menghubungkannya dengan jalur milik perusahaan kereta api Hindia Belanda. Stasiun ini merupakan stasiun bersama, difungsikan untuk mengangkut penumpang dan pasir kuarsa. Pada tanggal 1 Juni 1914, jalur Lasem Pamotan selesai dibangun. Dilanjut jalur Pamotan Jatirogo pada tanggal 20 Februari 1919. Perpanjangan menuju Bojonegoro dilakukan oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda atau NIS sebagai bagian dari proyek pengangkutan pasir kuarsa dengan kereta api. Pada tanggal 1 Mei 1919, jalur ini telah selesai. Selama beroperasinya, jalur dan stasiun ini menjadi tulang punggung pengangkutan pasir kuarsa, tanah liat, dan gamping ke berbagai daerah dan diekspor. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Kala itu, kuarsa sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu fisika, kimia, dan elektronika. Akan tetapi, jalur dan stasiun ini berakhir riwayatnya sebagai tulang punggung transportasi umum pada tahun 1999. Walaupun perencanaannya dilakukan pada tahun 1999, tetapi stasiunnya baru ditutup pada tahun 2001 karena stok warsa yang masih ada.